Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meina Janilawati dari SIG Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil praktikum, yakni WebGIS dengan OpenLayers dan juga Leaflet.js atau JavaScript. Oke, untuk perbedaan OpenLayers dan juga Leaflet.js, OpenLayers itu sering dianggap lebih kuat dan fleksibel, tetapi juga lebih kompleks. OpenLayers ini cocok untuk digunakan untuk membuat web yang lebih besar dan canggih, akan tetapi memerlukan banyak pemahaman di dalamnya karena menggunakan uh, banyak algoritma di dalamnya. Lalu pada OpenLayers ini tuh memiliki ukuran file yang lebih besar karena memiliki lebih banyak fitur bawaan. Sedangkan pada Leaflet.js dirancang dengan fokus pada kesederhanaan dan kemudahan penggunaan. Ini lebih mudah dipahami oleh pemula dan cocok untuk proyek beta web yang lebih sederhana. Leaflet.js memiliki ukuran file yang lebih kecil yang memudahkan penggunaan pada situs web dengan keterbatasan ruang atau bandwidth. Jadi kesimpulannya adalah OpenLayers ini tuh digunakan untuk membuat situs web atau peta web map dengan skala yang lebih besar atau yang lebih canggih, sedangkan level ini yang lebih sederhana. Oke, langsung masuk pada bagian script. Nah, pada bagian script ini terdapat dua file ya, yakni coba dan indeks. Coba ini indeks ini saya gunakan untuk memberikan contoh OpenLayers web map dengan menggunakan OpenLayers, sedangkan yang coba ini web map dengan menggunakan Leaflet. Oke. Nah, pada bagian ini, bagian head, ini tuh terdapat beberapa style bootstrap dan juga CSS style OpenLayers dapat dicari di dalam internet. Lalu pada bagian style ini tuh CSS yang digunakan untuk memberikan tampilan di bawahnya ya, seperti maps dengan class maps, dengan ID maps buttons, dan juga ID pop-up. Nah, di bawahnya yakni body, ini tuh berisikan ini pada bagian div pertama. Ini tuh berisikan alert atau judul, penambahan judul. Lalu kedua itu mapnya di dalam map. Nah, ini adalah bootstrap dan juga OpenLayers seperti yang di atas tadi. Untuk bagian strip di bawahnya ini tuh berisikan variabel, deklarasian variabel. Ini digunakan untuk memberikan function zoom in dan juga zoom out. Gitu, ini zoom out dan juga zoom in. On click dan ketika diklik maka akan melakukan zoom out dan juga zoom in. Setelah itu membuat variabel circle digunakan untuk penanda. Nah, markers ini tuh berisikan tanda atau titik-titik yang akan ada atau muncul di dalam beta. Selanjutnya ini var search ini, terus markers ini tuh digunakan untuk menambahkan style juga di dalamnya. Untuk var point feature itu untuk menambahkan marker dari ini, dan untuk var position style itu digunakan untuk memberikan style kepada markernya seperti dengan warna purple dan juga ini stroke-nya white. Oke, point feature style point seperti ini. Nah, ini merupakan info pada pop-up, get elemen pop-up dengan bottom center dan pengaturan pop-up. Di sini ada digunakan untuk melakukan pengaturan pop-up. Jadi ketika di titik objek di atas tadi pada bagian markers diklik,
maka akan muncul sebuah pop-up yang berisikan teks yaitu nama dari marker tersebut atau akan memunculkan info dari marker tersebut. Oke, mari kita coba. Pada bagian open layers ini terdapat 6 markers dan ini adalah button zoom out, zoom in dan juga zoom out. Nah, untuk misal kita klik pada bagian ini, nah maka akan muncul informasi yakni ini adalah Gunung Bimo dan ini adalah Gunung Sindoro, ini Gunung Sumbing, ini Gunung Andong, Gunung Merbabu, dan ini Gunung Merapi. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya adalah yang leaflet. Pada bagian leaflet ini kurang lebih sama susunannya. Pada bagian atas yakni head, ini tuh merupakan bootstrap dan juga bootstrap dan juga CSS si leafletnya. Ini leaflet.js dan ini style pada ID map. Nah, jadi pada bagian ini script ini div pertama adalah mapnya. Nah, pada ini adalah penambahan lainnya. Nah, L marker dan L circle ini tuh digunakan untuk penanda. Jadi, di mana lokasi marker dan circle itu bakalan ada ataupun tertampil. Nah, circle itu digunakan untuk menambahkan pada bagian ini. Circle ini itu ditambahkan menggunakan ini. Var circle pada bagian ini, pada ini ya, titik koordinat ini dengan warna purple atau ungu. Selanjutnya adalah var polygon. Var polygon ini digunakan untuk membuat poligon, yakni dengan memiliki 4 titik koordinat, dan ini akan memunculkan koordinat atau memunculkan tampilan seperti ini. Ini merupakan bagian dari Geraha Sabha Permana dan juga Lapangan Pancasila Universitas Gadjah Mada. Oke, untuk selanjutnya marker bind pop up. Jadi ini tuh digunakan untuk menambahkan string ya sebenarnya. Ini seperti pop up, bulat, polygon. Contohnya seperti ini. Nah, ini juga memberikan beritahukan bahwa ini adalah polygon, ini bulat, dan ini adalah hello world, I'm a pop up. Digunakan untuk menambahkan string. Selain itu juga terdapat string lain. Jadi pada bagian ini function on map click align, kamu milih lokasi plus titik koordinat yang kita pilih. Contohnya seperti ini. Ketika kita memilih titik di sembarang tempat, nah akan muncul informasi seperti kamu memilih lokasi pada titik koordinat ini. Oke, setelah itu di bawahnya ini tuh function untuk mapnya. Nah, ini adalah markers digunakan untuk mark atau penanda, yakni terdapat 4, yakni alun-alun kidul, sekolah vokasi, gembira loka, dan juga bandar udara Adi Sucipto. Nah, pada bagian bawah ini itu digunakan untuk untuk menambahkan markersnya ke dalam si mapsnya. Nah, map on click, jadi ketika mapnya diklik akan mengumumkan aksi di atasnya. Ini seperti ini. Maaf. Ini terdapat 4 ya ini sebenarnya. Markernya terdapat 4 marker. Ini sebelah ini adalah vokasi. Ini alun-alun kidul, ini gembira loka, dan ini bandar udara Aji Sucipto. Di bagian ini juga terdapat zoom in zoom out. Seperti ini. Oke.
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.